Shalom, selamat pagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Apapun yang kamu doakan pada pagi hari ini, percayalah engkau sudah menerimanya dan ampunilah seorang akan yang lainnya, supaya engkau tidak bercacat, tidak bernoda di hadapan Tuhan, dan engkau akan mendapatkan apa yang kau doakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, kita bersyukur dan kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami merasakan hadirat-Mu, membungkus kehidupan kami, membebaskan kami dari segala belenggu,
dan memulihkan keadaan kami. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kami. Rahmat-Mu, penyertaan-Mu ada atas kami, dan kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu yang hidup. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi sekali lagi sahabat GCC yang diberkati Tuhan. Sabda firman Tuhan kita renungkan bersama pagi hari ini dari kitab Kisah Para Rasul 17 hingga Kisah Para Rasul yang ke-21. Kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana panggilan dan pemakaian Tuhan di dalam diri Rasul Paulus, seorang yang begitu radikal. Sejak pertama kali dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, Tuhan sudah menetapkan dia untuk mengalami banyak sengsara. Namun satu hal, dia tetap setia, bahkan dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pada ayat ke-15 dan 16 di Kisah Para Rasul 9, bagaimana Tuhan memanggil Paulus melalui Ananias telah disampaikan. Demikian firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Demikian firman Tuhan. Paulus dipanggil menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Yesus kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Yahudi, juga kepada raja-raja dan orang-orang Israel. Sejak dari semula, Tuhan sudah memanggil dia dan menetapkan dia untuk mengalami begitu banyak kesengsaraan. Bukan dari apa kata orang, tetapi Tuhan berkata, "Aku sendiri akan menunjukkan padanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Dan saudaraku, ketika Roh Yesus mencegah dia pergi ke Bitinia, maka dia diperintahkan bersama rasul yang lain pergi ke Makedonia. Dan kota pertama yang mereka tuju adalah Filipi. Dan benar saudaraku, di Filipi ia harus menghadapi banyak sengsara, bahkan penjara. Di dalam Filipi 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut." Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus setia dengan apa yang ditentukan Tuhan atas dia. Dia tidak menolak, dia tidak komplain, dia menjalaninya, dan dia tahu untuk apa dia dipanggil. Dia tahu penjara dan sengsara menunggu dia, tetapi dia berhasil dengan melihat Yesus sebagai berita yang harus dia sampaikan. Sebab Tuhan telah berfirman, "Orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku." Sebab itu dia tidak surut sedikit pun pada waktu dia dipenjara di Filipi. Dia tetap fokus untuk memberitakan Injil. Oleh karena pemenjaraannya, ada banyak saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Dan saudara-saudara yang telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraan Paulus, jadi terus bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Sebab Paulus tidak takut, maka orang-orang yang dia layani juga tidak takut untuk memberitakan Injil. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai di sini kita melihat bahwa Paulus melayani dengan sikap yang radikal. Dia adalah orang yang dulu menganiaya orang Kristen, tetapi begitu dia dipanggil Tuhan, dia adalah orang yang radikal dengan iman, kekristenan, dan terus memberitakan Injil tanpa takut. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar lebih lagi di dalam firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 17 hingga Kisah Para Rasul yang ke-21.
bahwa Paulus melayani dengan berani, dengan radikal, dan tanpa takut. Kita akan belajar prinsip-prinsip pelayanan Rasul Paulus yang radikal. Ayat firman Tuhan dari ayat 16 hingga ayat ke-38 di Kisah Para Rasul 20, firman Tuhan berkata, Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia, sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bahwa bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi, kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkannya kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia berkata bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengangkat dia. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Paulus mengakui dirinya sebagai tawanan roh, sebab dia tunduk kepada pernyataan Roh Kudus. Dia tidak berjalan dengan apa yang dia mau. Dia tidak melayani dengan rapatkan keputusan-keputusannya dan kemudian mengambil hasil rapat dari pemikirannya sendiri. Tetapi dia bersama dengan kawan-kawannya yang melayani, dia memperlakukan dirinya sebagai tawanan roh
dituntun oleh roh. Dan apa yang mereka mulai dengan roh, mereka terus kerjakan di dalam roh. Dia menjadi tawanan roh, artinya tidak ada satupun keputusannya yang keluar dari perkataan Roh Kudus. Selanjutnya, dia tidak pernah menghiraukan nyawanya. Dia dengan berani menghadapi penjara dan dia bertekad untuk mencapai garis akhir untuk menyelesaikan semua pelayanan yang ditugaskan, sekalipun oleh karena tuntunan dan tawanan roh dia harus melewati penjara demi penjara, kesukaran demi kesukaran, penganiayaan orang Yahudi dan penganiayaan lainnya. Satu hal saudaraku, dia tidak menghiraukan nyawanya sedikit pun, tetapi Tuhan memelihara nyawanya. Dia berusaha mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan. Dan dia terus memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Selanjutnya saudara, Paulus juga tidak lalai memberitakan maksud-maksud Tuhan. Dalam segala perkara dia tidak surut sedikit pun untuk memberitakan kabar baik, kabar berita Injil, Injil kasih karunia. Dan dia tidak pernah lelah untuk menyampaikan berita pertobatan dan keselamatan. Itu sebabnya di antara rasul-rasul yang lain, Paulus menuliskan lebih banyak kitab suci di kitab-kitab perjanjian baru. Saudara, Paulus menuliskan banyak kitab karena dengan begitu penuh semangat, dia tidak lalai memberitakan maksud Allah. Itu sebabnya orang yang tidak lalai memberitakan maksud Allah akan menerima lebih banyak pesan dibandingkan yang lain. Dan pesan-pesan itu secara konsisten adalah untuk memberitakan tentang Injil, kasih karunia Tuhan. Injil yang benar, bukan Injil prosperity yang berfokus kepada kemakmuran. Tetapi Injil kasih karunia yang berfokus pada kemurahan Tuhan. Tetapi sekaligus pemberitaan tentang salib Kristus yang menjadi pusat kemenangan orang percaya. Selanjutnya saudara, Paulus terus berjaga-jaga akan dirinya sendiri, berjaga-jaga atas seluruh kawanan, dan memerintahkan kepada jemaat yang dia layani untuk mereka menjaga diri mereka sendiri. Sebab Paulus datang sebagai seorang rasul yang meletakkan dasar-dasar di tempat-tempat mana dia melayani. Di Filipi, Efesus, Korintus, di Kolose, dan di mana-mana tempat saudaraku ketika dia memberitakan Injil, dia membangun jemaat lokal di sana. Dia mendirikan penilik untuk menggembalakan jemaat Allah. Dan selanjutnya oleh tawanan roh dia meninggalkan tempat itu, ditinggalkan pelayanan itu kepada orang-orang jemaat lokal yang menjadi penilik dan mereka yang harus menggembalakan jemaat itu. Tetapi dalam hal ini saudara, Paulus tidak membiarkan mereka sedikit pun. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk di tengah-tengah kamu dan tidak menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, berjaga-jagalah, berjaga-jagalah. 3 tahun lamanya siang dan malam, Paulus menasihati mereka dengan mencucurkan air mata. Paulus berdoa dan berjaga-jaga atas kawanan jemaat, dan Paulus memerintahkan mereka untuk menjaga diri mereka sendiri dan juga menjaga seluruh kawanan. Dan yang selanjutnya saudara, Paulus berkata perak dan emas tidak diingininya dari siapapun. Bahkan dia bekerja saudara untuk melayani bersama dengan kawan-kawannya dan keperluan kawan-kawannya. Dia mencari dengan tangannya sendiri. Dan dia memberikan contoh kepada penilik jemaat yang dia tinggalkan di jemaat lokal. Jangan menjadi hamba uang. Sebagaimana Paulus mengajarkan mereka untuk mencari dan bekerja untuk memenuhi keperluannya sendiri. Demikian dia berikan teladan bahwa dengan bekerja, penilik jemaat harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang berkata, lebih baik berbahagia karena memberi daripada menerima. Saudaraku, pelayanan Rasul Paulus. Dia pergi ke satu kota ke kota yang lain untuk memberitakan Injil dan memberikan prinsip-prinsip pelayanan yang radikal.
Dan jemaat yang dibangun oleh Paulus di atas dasar kebenaran, pengajaran rasul-rasul, bertumbuh menjadi jemaat yang takut akan Tuhan. Jemaat di Efesus, jemaat di Filipi, jemaat di Kolose, jemaat di Korintus, jemaat di Tesalonika, dan jemaat-jemaat di kota-kota lainnya bertumbuh oleh karena pengajaran dari Rasul Paulus. Saudaraku, demikian kami menyimpulkan 5 prinsip pelayanan Paulus yang radikal. Yang pertama, dia menjadi tawanan roh. Dia tidak keluar dari tuntunan Roh Kudus dari kota ke kota. Dia berjalan oleh karena perintah Tuhan. Yang kedua, dia tidak menghiraukan nyawanya supaya dia mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya dia takut. Dia tidak takut terhadap penjara. Dia tidak takut terhadap penganiayaan. Dia tidak menghiraukan nyawanya. Yang ketiga, dia tidak lalai memberitakan maksud Allah. Saudara, penjara dan penganiayaan tidak akan menghentikan Paulus. Penjara dan penganiayaan tidak menghentikan Paulus untuk terus memberitakan maksud Allah kepada jemaat Tuhan. Dia tidak menjadi kendor dan dia tidak mundur. Bahkan dia tidak melalaikan apa yang menjadi pemberitaan Injil. Yang keempat, dia berjaga-jaga dalam doa atas umat Tuhan. Dan dia mengajarkan penilik jemaat lokal untuk berjaga-jaga atas kawanan domba. Saudara yang diberkati, kita harus bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa yang kita layani. Doakan, layani, beritakan kebenaran, dan jangan lalai memberitakan maksud-maksud Allah. Yang kelima, Paulus tidak menjadi hamba uang. Dia melayani dengan tidak menarik persembahan untuk dirinya sendiri. Melainkan dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk keperluannya dan bahkan untuk keperluan kawan-kawan seperjalanan. Kalaupun ada jemaat-jemaat yang mengumpulkan persembahan, itu diterimanya untuk dikembalikan untuk melakukan perjalanan misi, perjalanan pelayanan. Tetapi dia sendiri bekerja sebagai tukang kemah. Dan dia memelihara hidupnya sendiri dengan tidak bergantung kepada persembahan jemaat Tuhan. Saudaraku yang diberkati, pelayanan Paulus yang radikal membuat dia tidak mengikatkan diri dengan keinginan-keinginan daging. Ia menjadi tawanan roh, ia tidak menghiraukan nyawanya, ia tidak menyayangkan nyawanya, ia tidak lalai memberitakan maksud Allah. Sekalipun dalam tekanan, penjara, dan penganiayaan, dia tidak lalai sedikit pun. Dia berjaga-jaga dalam doa atas umat Tuhan. Sekalipun kemudian dia meninggalkan jemaat Tuhan, jemaat lokal kepada penilik jemaat lokal, namun dia terus membawa mereka dalam doa, menangisi mereka dalam doa dengan tiada henti-hentinya. Apapun yang engkau tabur di dalam pelayanan, saudaraku, tetaplah berjaga-jaga dalam doa, supaya taburanmu itu akan menghasilkan buah-buah pelayanan dan buah jiwa-jiwa yang baru. Penting bagi kita untuk tidak menjadi hamba uang, sebab mamon akan menjauhkan kita dari penyembahan yang sejati kepada Tuhan. Paulus telah mengajarkan kepada kita untuk tidak menjadi hamba uang. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan engkau dan saya, saudaraku yang melayani Tuhan, jangan memusingkan diri dengan perkara-perkara kepentingan diri sendiri untuk memperkaya diri. Tetapi biarlah kita dengan tekun, dengan setia, dengan tidak menghiraukan nyawa kita sedikit pun, berani memberitakan Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan. Filipi 1 ayat 9 hingga 10, inilah doa dari Paulus. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihlah apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Keputusan Tuhan biarlah terlaksana di dalam kehidupan kita semua, karena
Paulus juga berdoa untuk jiwa-jiwa. Paulus juga berdoa untuk kita semua supaya kita semakin melimpah dalam pengetahuan dan penuh dengan buah-buah yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami melayani Tuhan dengan setia. Dan kami rindu prinsip-prinsip kebenaran firman yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kami menjadi radikal dalam segala sesuatu. Kami tidak hidup dalam kedagingan. Kami telah memulai segala sesuatu dalam roh dan biarlah tidak mengakhiri dengan daging. Biarlah seperti tawanan roh kami dituntun dari keputusan demi keputusan satunya oleh Roh Kudus. Dan kami tidak menghiraukan nyawa kami sekalipun untuk kami terus menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kami tidak lalai memberitakan Injil. Dan kami terus berjaga-jaga atas jiwa yang kami layani. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus kami tidak menjadi hamba uang. Bapa dalam nama Yesus terima kasih buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk jemaat yang ada kami layani Tuhan. Melalui pelayanan channel Gracia Hope Compassion Channel. Jiwa-jiwa yang terus dengan setia mendengarkan sabda firman Tuhan. Engkau berjaga-jaga atas kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang setia dengan Engkau. Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon berkat dari Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Diberkatilah keluar masuk kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Kami sambut berkat-berkat Tuhan, pengurapan yang baru dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Ada sukacita Tuhan yang menjadikan kami kuat dan menjadi lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus, biarlah kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, terus menjadi orang-orang yang radikal, tidak takut untuk memberitakan Injil, tidak lalai untuk memberitakan kebenaran, dan senantiasa berjaga-jaga atas diri kami sendiri, dan berjaga-jaga atas kawanan domba yang kami layani. Ini doa kami Bapa yang kami bawa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami diberkati, kami lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.